kita bisa berkumpul di bawah tenda ini, di lapangan ini, dalam keadaan sehat, sempat, sehingga bisa menghadiri atau memenuhi undangan untuk berkumpulnya kita di sini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, saya kira yang paling awal tentunya ajakan untuk kita semua bersyukur. Selanjutnya kita tentunya tidak melupakan kita berdoa agar perkumpulan kita, perjumpaan kita, pertemuan kita di tempat ini itu selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui hari-hari saat ini sebetulnya kita ini disarankan untuk menjaga jarak dan mengurangi perkumpulan-perkumpulan. Mengapa? Karena kita maklum bahwa suasana pandemi virus corona masih terjadi. Masih terjadi di sekitar kita, sehingga kalaupun kita melakukan perkumpulan, maka kita diminta untuk menyatakan kesiapan atau kesanggupan kita untuk memenuhi protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu apa? Pertama, nyuci tangan atau nyemprot tangan. Yang kedua, kita memakai masker. Yang ketiga, kita menjaga jarak. Jadi kalau ada yang, sebagaimana saya sebutkan kesyukuran kita tadi soal kesehatan, kalau ada yang demam, angkat tangan, dibawa pulang. Jangan dipaksakan berkumpul di bawah ini. Nah, mudah-mudahan, saya kira acara ini saya sangat mengkhawatirkan, semoga tidak, oleh karena kita berdoa setelah selesai acara ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Berkumpulnya kita di sini dengan niat baik, tujuan baik. Tentunya kita juga mengharapkan hasil dan dampak yang baik dari pertemuan kita ini. Setuju? Bapak Ibu, oleh karenanya kita kembalikan dan kita seraya berdoa dan berusaha agar kita terbebas dari segala penyakit dan kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya menyapa yang hadir di sini. Dawas, aku ingat. Di Dawas ini paling banyak nih ya. Nanti saya cerita. Mak mana nak ada jalan tol. Mak mana nak dilintasi jalan tol. Kecamatan Keluang ini. Kalau sapi juga masuk ke jalan tol itu. Penting saya sampaikan. Siapa lagi nak ngomongnya? Mungkin yang berani ngomongnya aku. Marah tak berani, marah kamu tak kade kan? Itu jelas. Itu nanti akan melintas ke sini jalan tol, ya. Dan jalan tol itu ada jalan bebas hambatan. Ada exit tol, jalan keluarnya itu Dawas akan dilewati. Ya kan? Orang nanti akan menuju tol itu sebagian besar akan melewati kecamatan Keluang ini. Mobil akan banyak datang. Orang-orang baru yang belum pernah lewat Dawas, belum pernah lewat barangkali masuk ke simpang 108, belum pernah lewat, akan melewatinya. Oh iya dia Supat, mungkin jadi kan ini Dawas. Makanya menurut saya kita berubah. Tolong diperbaiki situasi-situasi seperti itu. Menurut saya kita harus mempercantik daerah kita sendiri, supaya karena tujuan jalan tol itu tentu untuk menambah daya saing daerah kita. Menggalak datang, menggalak berinvestasi, orang menanamkan modal, orang menanam ini, membangun ini dan itu. Nah, apabila ada pembangunan tersebut, tenaga kerja bisa terserap. Ekonomi bergulir, tapi menjengoknya sapi galak ditumbur nak ngapa, urung. Percayalah kamu, daya saing daerah kita akan kurang. Nah, tadi batas kepala Pol PP lagi teringat itu. Jadi aku tuh nian Pak Kasat Pol PP ini tolong jadi perhatian. Angkut ke Sekayu, siapa yang ini ya, terapkan perda. Tolong jadi perhatiannya untuk kita semua. Kemudian lawang sedang masih pulang sedang guru untuk bersama sayang sekali ulah di depan panggung dan masih kuasa nomor 11 akan masih boleh lah nomor sedang kuasai bola lagi akan kita sama-sama pada sayang sekali masih kandas nomor punggung 2 dikembalikan nomor di sebelah kanan nomor punggung 92 masih sedang dibayang-bayang nomor yang bersama satu sesi begitu saja melambung tinggi masih kandas di halangan nomor punggung 11 dari lawan oleh sayang sekali nomor 20 sedang menjaga kali saya mensebutkan dulu sayang sekali bola melakukan tendangan sudut yang pertama kalinya akan dilakukan tendangan bebas siapa yang akan dituju ternyata pelanggaran akan melakukan tendangan bebas lawan ready 1-2 nomor punggung 21 akan melakukan tendangan bebas akan dikalahkan penjaga gawang dari Sekayu sekecil ini 1, 2, 3 berajang-ajang nomor punggung 2 siapa akan nyatu bersama akan dilakukan siapa bertujuh 1, 2, 3 sudah belakang kaki yang akan dilakukan oleh para dalam 1, 2, 3 belakang sayang sekali bola kandang penjaga gawang akan melakukan tendangan bebas penjaga gawang dari Sekayu sudah diletakkan sudut garis finali 1, 2, 3 nomor punggung 12 akan melakukan tendangan bebas kita sama nomor punggung 15 sebelah kanan bola melambung tinggi
dilakukan. Sayang sekali bola masih diberi kawan nomor punggung 10. Cuma saya kembali lagi nomor punggung sayang bola meninggalkan lapangan akan melakukan lemparan dalam. Ternyata pelanggaran ada di Sekayu nomor punggung 20 sedang tergeletak dari tengah ke lapangan. Dilakukan nomor punggung akibatnya itu kawan tolong telepon. Cukup bagus cuaca hari ini, diguyur rintik-rintik gerimis ini sedang mendingin hati kita, tidak terlalu panas. Nomor Sekayu nomor punggung 6 menggantikan nomor punggung berapa itu? Nomor punggung 6 mau masuk menggantikan nomor punggung berapa yang diganti dulu? Oh belum. Bola lemparan dalam bersama dengan masih tidak ada lagi nomor punggung 12 disambut begitu saja. Bola meloncat dan ketika sayang sekali bisa diselamatkan menjaga gawang dari Sekayu ini. 1, 2, 3 agak bola lemparan bebas ini akan melakukan tendangan dari penjaga gawang. Bola sedang melambung tinggi diarahkan nomor punggung 7. Sayang sekali membentur kepala nomor punggung 7 dari pintu lawang ini dari Sekayu nomor punggung 3 akan melakukan Rizky yang lebih lebar dalam sama nomor punggung 20 atau masih dibayar dari sayang ada masih sesuai sapu begitu saja begitu masih bisa mengendalikan lagi masih nomor punggung 23 masih bisa lagi sama nomor punggung 12 masih dari punggung 22 sayang sekali pelanggaran dihajar nomor dari lawan ini akan melakukan tendangan bebas akan dilakukan nomor punggung 3. 1, 2, 3 sudah berancam-ancam nomor punggung 3. Siapa kerjasama akan dilakukan, siapa yang lebih lemparkan dari Rizky ini. 1, 2, 3 akan pulang manggung tinggi sedang memakai protes ini. Nomor punggung 28 tidak membayar kembali. Sayang sekali dibuang begitu sedang nomor punggung 9 turun aman masih dibuang oleh para dalam. Sayang sekali sayang sekali masuk ke dalam nomor terbuang saja meninggalkan lapangan. Kurang lebih sekitar 1,5 meter akan melakukan lemparan dalam dari Sekayu akan melakukan lemparan dalam. Siapa yang menunggu nomor 27 sedang nampak sendirian ada satu begitu melambung bola tinggi. Sayang sekali kurang lebih jauh dari yang dari 1,5 meter, hampir saja menggerakkan penjaga gawang dari lawan merah ini. Jangan sejauh dasar besar digandakan nomor punggung 4 kembali ada masih banyak nomor 25 masih ada masih 29 saya nomor 27 saya masih saya tidak bisa bola sama dari sabun itu nomor 24 dan nomor 22 masih dibayar dari masih berjalan lagi saya sekali nomor 23 saya masih menguasai lagi bola otak-otak sebenarnya sayang sekali masih bisa diselamatkan bola masih nomor punggung 3 sedang menguasai sendirian sayang sekali terjatuh di nomor 3 akan melakukan tendangan bebas atau lemparan dalam. Nomor punggung 23 akan melakukan tendangan bebas. Salah satu pelanggaran dari lawan ini akan 1, 2, 3 akan melambung tinggi. Siapa yang akan tertuju ternyata belah melambung tinggi
sedang berancang-ancang berbagai sekali dalam betul saja dari lawan ini ya bola melambung mendasarkan oleh dari nomor 98 sebelah nomor 19 kedua ini kerjasama nomor 12 dan 5 nomor 5 Baseli A begitu saja bola menggerakkan lapangan akan melakukan lemparan dalam dari lawang ini gantian pemain sih 30 keluar ya 30 keluar 92 keluar dari Sekayu nomor 57 masuk nomor 67 masuk 30 57 masuk ya nomor punggung anak sekecil mobil yang sudah kita menjadi akan melakukan lemparan dalam sedang melakukan dari kali aduh sampai main nomor punggung 12 sayang sekali masukkan dan nomor punggung 23 masih kecil yang sekali ini begitu saja sayang sekali salah benar dia dari nomor punggung 12 sekecil ini masih pada satu begitu saja bola punggung jelas santai-santai saja penjaga gawang dari Sekayu ini berkostum warna biru bercelana hitam nomor punggung 1 ini sedang berada berbincang-bincang akan melakukan tendangan bebas siapa yang akan dituju sedang melambung tinggi diarahkan nomor punggung saya kapten kesebelasan dari lawang ini saya nomor wasit bola sayang sekali mengadakan nomor punggung pelanggaran jadi ini nomor punggung 6 melakukan pelanggaran akan melakukan tendangan bebas nomor punggung 12 1, 2, 3 dari lawan ini nomor punggung 12 sampai nomor 7 serta berbagai satu sudah belakang 1, 2, 3 berlambung ini cukup bagus sayang lagi pada nomor punggung 11 masih dari nomor punggung 7 ada satu begitu saja nomor punggung 8 ternyata masih sayang sekali nomor punggung 5 tidak bisa menyelamatkan bola akan melakukan lemparan dari lawan ini 1, 2, 3 sampai yang 7 berlambung tinggi ternyata kedatangan lagi nomor punggung 9 satu begitu saja bola langsung tinggi berlambung tinggi kerjasama berperan sayang sekali bisa diselamatkan nomor punggung 0 ini penjaga dari lawang melambung tinggi masih dikembalikan nomor punggung dari 25 masih disapu begitu saja nomor dari Sekayu nomor punggung 15 buang begitu saja akan melakukan lemparan salam ternyata masih bisa diselamatkan lagi bola melambung tinggi sayang sekali bola tidak bisa diselamatkan nomor punggung 7 masih bola nomor punggung sayang nomor punggung 23 melakukan pelanggaran akan melakukan tendangan bebas dari lawang kamera ini dari Sekayu akan tendangan bebas satu, 2, 3 nomor punggung 11 dari lawang ini mendapatkan bola akan sampainya dulu sampai nomor punggung 30 akan melakukan tendangan bebas apakah nomor penjaga gawang dari Sekayu ini sedang berbincang-bincang seperti itu rumah kedua lagi sayang sekali 1,5 menit lagi sudah menggegarkan dari kota Sekayu ini hampir saja nomor punggung 96 back sebelah kanan ini center back ini akan melakukan tendangan bebas ini 1, 2, 3 kapten kesebelasan dari Sekayu melambung bola tinggi cukup melambung tinggi masih kita selamatkan nomor punggung 7 kembalikan nomor punggung 7 terjadi masih ke nomor 7 masih bukan lagi sayang sekali bola masih bisa diselamatkan nomor 96 masih berharga ke nomor 3 ada nomor punggung 11 masih dibayar nomor 11 kembalikan nomor 7 masih dibayar nomor Sekayu sayang sekali bola masih bisa diselamatkan lagi diberi lawang merah sayang masih pada nomor 23 bersama nomor 28 masih kali sama nomor 57 masih mengejar bola masih kencang lagi sayang sekali
sekali bola tidak bisa diselamatkan meninggalkan lapangan akan melakukan lemparan darat dari nomor punggung 5 Sekayu ini nomor 7 dikembalikan nomor 7. Sayang sekali melakukan pelanggaran terlalu tinggi sekali kaki mengangkat ke lawan akan melakukan tendangan bebas nomor punggung 12 dari si kubu lawan ini akan melakukan tendangan bebas melawan pada sore hari Sekayu asal Saliu dari melakukan pelanggaran ini angkat dan kalau nomor 12 akan saya bagus kembali ke nomor 25 masih ada banyak lagi sayang sekali satu begitu saja nomor punggung 96 ini dibuang begitu saja bola akan melakukan lemparan dalam dari lawan ini nomor punggung 19 sekecil mungkin akan melakukan lemparan dalam dari Sekayu satu dari Abdullah menunggu coba berduduk nomor 7 sayang sekali bisa bola diselamatkan penjaga gawang dari Sekayu. Sayang sekali nomor punggung 3 ini melakukan pelanggaran Rizky dari Sota Sekayu akan diperingatkan dari kedua pihak wasit. Ternyata berhadiah nomor punggung berhadiah kartu kuning pada sore hari ini sudah mendapatkan kartu kuning nomor punggung 3 Rizky akan melakukan tendangan bebas dari lawan 1-2-3 sampai 7 berlambung tinggi ternyata masih mencari kandas begitu saja nomor punggung 9 dikembalikan nomor punggung 1 begitu dan nomor punggung 3 atau nomor sayang sekali bisa diselamatkan nomor punggung 7 untuk Brian Sekayu masuk ke tawatin nomor punggung 11 atau tidak masuk masih kembali dia nomor 12 saya masih bisa dikuasai lagi nomor punggung nomor 1 begitu saja bola nomor punggung 12 ternyata masih nomor dari sayang sekali masih berapa bola sayang sekali sayang sekali bola tepat begitu tipis begitu saja. Nama lebon. Yalah, lama gila. Syarat ulang lagi. Syarat yuk. Berhenti ke hujan ya? Aduh, ini ada putih nih dalam kamera. Jadi lah untuk ngonten kan, daripada hilang lah ngonten masuk YouTube. Cukup bagus jadi gue cukup deras ini ternyata pemain kedua sebelah tadi ini masih semangat begitu saja sudah berseketi mulai capir rawit dari Silawang ini sayang sekali bola masih tanda dari Sekayu nomor punggung 11 masih wajib bola sudah berikan nomor punggung 8 nomor punggung 12 sayang sekali masih di nomor punggung 8 masih di tengah bola angkatan disebabkan dari Lawang ini sayang sekali bola terlalu licin lapangan hijau dari Tegal Menjawab 4 ini sedang hujan pada sore hari nomor 7 sedang apa sendiri sampai begitu saja di nomor 13 masih biasanya sayang sekali terguling-guling bola akan melakukan tendangan penjaga gawang dari Lawang ini 1-2 tendangan melakukan tendangan bebas dari Lawang. Dalam itu, tim ini ada pemain dalam nomor 3 ya.
pada sore hari ini hujan cukup bagus memang mendinginkan hati dari para pemain kebun sebelasan ini dari lawan merah ini dari Sekayu. Senji ini nomor punggung 57, ternyata namanya masih semangat sekali. Membuat agak berlomba pertemuan lupa saja dari perjuangan belakang untuk ini masih ada nomor punggung 6, ada masih dari nomor punggung 4, kemudian sampai begitu saja begini dan sayang sekali ada salah satu atlet sepak bola yang Pak Beni Hernadi SIP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam olahraga. Itu jawabnya tuh jaya atau salam? Aku dengar salam olahraga, jawabnya salam sebelah sini. Kita ulang atas kesehatan kita sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini sesuai kebutuhan kita. Ternyata masih tetap kita bisa menyelenggarakan acara ini. Jadi oleh karenanya bersyukur ini sangat penting bagi kita semua. Dan saya sebelum menyampaikan sambutan tadi lirik kanan lirik kiri mengingatkan bahwa sebetulnya kita menghimbau atau pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin itu tidak menyarankan suatu perkumpulan, suatu kerumunan bagi kita tanpa protokol kesehatan. Jadi saya masih melihat banyak di antara kita yang belum memakai masker. Jadi himbauan saya, tolong panitia itu menjadi perhatian agar menjadi perhatian karena virus corona masih melanda kita. Jadi pakai masker, yang tidak pakai masker kembalilah ke jalan yang benar. Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, Bapak anggota DPRD yang saya hormati, hadir di sini Pak Sodingun, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pak Asisten, kepala-kepala OPD, ya, Ketua Umum, Ketua Askap PSSI Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian Ketua Umum MUBA Corporate Forum Kabupaten Musi Banyuasin, rekan saya Bapak Purwanto, kemudian Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, para camat, Camat Tuan Rumah, Camat Peluang, Camat Sekayu, Camat Lais, Camat Lawang Wetan, dan Camat Babat Supat, para kepala desa, seluruh tim atau peserta tim sepak bola dari kecamatan yang saya sebutkan tadi, para penonton, supporter, kemudian rekan-rekan panitia atau yang terlibat dalam menyukseskan acara ini, TNI Polri, Pol PP, itu Banser ya. Banser juga hadir, semua masyarakat, terutama masyarakat desa Tenggal Mulyo. Semua yang saya banggakan dan tentunya semua hadir di sini karena keinginan yang sama dalam membangun olahraga Kabupaten Musi Banyuasin dan membangun sepak bola Kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih baik lagi terus ke depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tidak banyak mengingat waktu, jadi saudara sekalian, Liga MCF ini untuk pertama kalinya dihadirkan di Kabupaten Musi Banyuasin setelah saya kira sejak lama kita tidak mendapati adanya suguhan pertandingan sepak bola, tidak dihadirkan pertandingan sepak bola karena memang selain memang situasinya tidak memungkinkan 2 tahun terakhir virus corona, kemudian juga barangkali kelemahan kita selama ini bahwa sepak bola ini memerlukan biaya dan segenap energi yang tidak sedikit. Jadi paling pertama Liga Sepak Bola MCF yang dihadirkan tahun ini, yang sudah dimulai sekian waktu yang lalu pada awal bulan Februari 2022 ini, itu berkat dukungan yang luar biasa yang diberikan oleh MUBA Corporate Forum MCF.
Saudara sekalian, MCF itu adalah kepanjangan dari Muba Corporate Forum. Saya kira kalau Muba semua tahu. Musi Banyuasin. Corporate Forum itu, corporate itu artinya itu dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa kita corporate itu artinya perusahaan. Muba Corporate Forum itu adalah perusahaan-perusahaan yang bekerja, yang wilayah kerjanya ada di dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, membentuk forum, dan forum tersebut dibentuk di antara tujuannya itu adalah mendukung atau mensupport kehadiran klub sepak bola profesional di Kabupaten Musi Banyuasin. Atau pendek katanya, inilah sponsor dari Muba United, klub kebanggaan kita di level Liga 2. Ya, Liga 2 nasional. Muba Corporate Forum sekali lagi perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Isinya adalah semua perusahaan. Pak Purwanto ini tadi itu adalah rekan saya, itu adalah sebetulnya bos ataupun pimpinan dari sebuah perusahaan kelapa sawit yang cukup besar di Kabupaten Musi Banyuasin. Hindoli juga anggota MCF, gabungan dari perusahaan-perusahaan yang semua ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Saya percaya rumus ini sebetulnya sederhana. Membangun sepak bola, membangun industri sepak bola itu kalau kemauan semua pasti mau. Tetapi kebanyakan nafsu kuat, tenaga kurang. Atau kalau bahasa Indonesianya suwe tenage. Nah, tenage itu karena sepak bola ini adalah sepak bola profesional itu bukan hanya membutuhkan lapangan saja, tetapi membutuhkan banyak dukungan-dukungan, biaya, sponsorship, dan partisipasi banyak pihak. Liga MCF ini contoh kegotong royongan, perusahaan membantu membiayai, pemerintah memfasilitasi, dan masyarakat bergotong royong menyukseskan dengan membentuk tim sepak bola kebanggaannya. Nah, inilah yang ingin kita wujudkan di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan saya mendengar dan telah mendapat komitmen sepertinya ya, konsep awalnya Liga MCF ini akan terus bergulir dalam setiap 2 tahun sekali. Bapak Ibu Badan, tidak mungkin lahir sebuah bibit pesepak bola yang handal. Tidak mungkin akan kelihatan orang yang memiliki kelas pemainan sepak bola yang hebat kalau tidak ada kompetisinya. Ya, banyak. Saya melihat bahwa Liga MCF untuk sumber rekrut. Jadi saya kira tentunya ini harus kita didukung oleh semua pihak dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kira itu saja. Selamat bertanding. Ini saya memang wajibkan setiap kecamatan mengikuti turnamen ini, liga ini. Jadi Muba punya 15 kecamatan, artinya ada 15 peserta, termasuk ya. Saya juga mendorong ke depannya itu untuk supaya lebih banyak lagi klub-klub sepak bola yang hadir, yang ikut mengikuti Liga MCF ini. Dan hadiah-hadiahnya saya kira disiapkan dengan baik oleh MCF. Jadi saudara sekalian, terakhir saya tutup, tentunya saya mengajak kita semua. Pertama, saya mewakili insan olahraga, insan sepak bola dan masyarakat Musi Banyuasin mengucapkan terima kasih kepada Muba Corporate Forum. Atau ada juga Pak Ketua KONI ya, ada Ketua KONI juga. Terima kasih kepada MCF. Apabila mereka berusaha di wilayah Musi Banyuasin dengan aman, tenang, bermitra dengan baik, tentunya mereka akan mendapatkan keuntungan usaha. Dan keuntungan usaha mereka tersebut, mereka sudah komit mau disumbangkan untuk membawa kebesaran olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi saya juga tentu berharap berimbang. Mari kita wujudkan Kabupaten Musi Banyuasin ini yang aman, damai, dan memiliki daya saing bagi investasi masuk di Kabupaten Musi Banyuasin. Sepakat? Nah, kalau sudah sepakat, saya akan mengakhiri. Selamat bertanding, mudah-mudahan sukses. Terima
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Sekali lagi dengan semangat. Salam olahraga. Terima kasih dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Liga MCF Grup B tahun 2022 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat pelaksana tugas. Pak, mengabarkan kabar gembira untuk penyemangat kita. Kemarin saya melepas Fikri Firdaus. Fikri Firdaus kelas 2 SMA 5 di Sekayu. Alhamdulillah dipanggil oleh tim nasional PSSI U17 untuk bergabung bersama timnas PSSI untuk mewakili Indonesia dalam laga internasional di Turki International Competition. Dan Fikri Firdaus itu adalah anak dari Koyung Irin nih Kak. Ini orang tua dari Koyung Irin. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Koyung Irin. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan kepada Bapak Usairin dari pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin. Selamat sebagai dedikasi dan juga kemajuan persepak bola di Kabupaten Musi Banyuasin supaya lebih maju kembali. Terima kasih banyak kami ucapkan. Kami silakan duduk kembali, dan kepada Bapak Zairin terima kasih banyak, selamat. Dan mohon izin kami persilakan untuk bersiap-siap. Kita akan menyaksikan juga tendangan pertama oleh Askap PSSI Musi Banyuasin, Ketua MCF, anggota Dewan atau DPRD, Camat, dan juga kami undang juga Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, Ketua KONI Musi Banyuasin, dan juga perangkat daerah yang mendampingi pada hari ini kami undang staf khusus Bupati bidang pemuda untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan kick off pertama oleh pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin. Bersiap-siap. Kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, telah ditendang tendangan pertama oleh pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin, maka akan kita saksikan bersama-sama pertandingan pada hari ini antara Kecamatan Kluang versus Kecamatan Babat Subat. Mana suaranya supporter dari Kecamatan Kluang? Jadi begini, nanti etle itu akan kita berlakukan di Musi Banyuasin ini sudah berkoordinasi dengan Bapak Bupati oleh Bapak Kapolres. Insya Allah secepatnya akan diberlakukan, dan apabila nanti ini sudah berlaku di wilayah kita Musi Banyuasin ini adalah merupakan kabupaten pertama di wilayah Sumatera Selatan ini yang menerapkan etle. Untuk wilayahnya sendiri, wilayah hukum nanti rencana kita uji coba satu titik etle yang kita pusatkan di Simpang Balai Agung, dikarenakan itu adalah merupakan poros sentral perekonomian masyarakat dan perlewatan lintas jalur provinsi dan kabupaten. Izin Pak Kasat, ketika etle itu sudah berjalan, apakah masih ada petugas di lapangan untuk mengontrol lalu lintas segala macam? Nanti apabila etle itu sudah berjalan, khususnya di Simpang Balai Agung, nanti tetap ada petugas yang akan melaksanakan patroli di seputaran wilayah Sekayu ini. Kemudian apabila etle itu sudah berlaku, mohon izin, mohon maaf kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak pandang bulu, mau polisi maupun yang lainnya, itu tetap akan kena tilang. Jadi tidak bisa dalam artian menghadap itu tidak bisa, Pak. Jadi harus kita pada saat pembayaran pajak nanti baru akan terbukti. Misalnya kalau tilang manual, hari ini Bapak ditilang, besok tidak bisa ditilang sampai dengan putusan sidang. Nah, bedanya dengan etle, apabila hari ini sudah kena tilang melanggar etle tersebut, kemudian besok melanggar lagi,
terekam lagi, lusa terekam lagi, bisa-bisa nanti dendanya bisa puluhan juta. Jadi kepada masyarakat kami himbau betul bahwa apabila sudah penerapan etle agar senantiasa melengkapi syarat-syarat berkendara. Sistem etle ini terintegrasi ke pusat Pak ya? Betul sekali. Jadi etle ini seluruhnya secara nasional. Jadi sistem kita masuk ke secara nasional dan nanti bank datanya ada di sini dan berkoordinasi dengan Ditlantas dan Korlantas. Ada berapa kamera pendukung yang akan? Nanti insya Allah di sini ada 4 titik kamera pendukung yang akan diterapkan di wilayah Sekayu ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengungkapan kejahatan, pencegahan, saya kira itu diantaranya. Selebihnya diajak Pak Kapolres makan celimpungan. Di sepanjang Kolonel Wahidudin atau di daerah? Wahidudin kayaknya tadi. Tapi itu nanti ya, tentu ada kajian berdasarkan memang titik-titik yang paling strategis. Ini tidak mubazir nanti. Kapan akan diterapkan Pak? Kapan Pak? Kita proses dulu deh. Ya, tentu saya kira di perubahan ini mungkin sudah bisa kita ya tentu harus ikut skema anggaran kita, tapi kita sepakat lah untuk mendorong itu. Pak Kapolres dan saya dapat banyak masukan bagaimana tendensi perilaku misalnya berlalu lintas yang bisa kita turunkan tingkat pelanggarannya dengan adanya seperti itu. Kan enak juga nanti kalau kamu udah berhelm pakai anduk yang Sekayu kan itu kirim surat ke rumahnya. Kalau sebelahnya lain ya kan, ada mobil begini ganti hitam bisa juga. Kira-kira begitu. Elektronik seperti itu luar biasa, itu paling tidak itu silaturahmi selain senang. Ya. Mungkin himbauan Pak, mungkin Pak Peningkatan untuk pajak. menjaga kesehatan selama pandemi ini Pak, mungkin Pak. Ya saya kira untuk virus corona dan Omikron ini kata kuncinya tetap kata kuncinya itu adalah perilaku kita menjaga protokol kesehatan ya. Memakai masker. Mudah menurut saya ya olahraga ini untuk menjaga kebugaran tubuh itu kan. Nah selebihnya kita tentunya penanganan terhadap tracing dan tracking terhadap kasus-kasus. Jangan sampai nanti dia tidak terkendali gara-gara tidak di tracking. Saya kira itu sama. Arahan Presiden juga sedemikian sih. Masih seperti yang dulu lah, hanya mungkin ditingkatkan pengawasan. Saya kira gitu. Pak, untuk seluruh instansi mungkin diwajibkan Gimana? di seluruh instansi. Apa ya? Untuk olahraga. Kalau ada yang Senam, apa tiap Jumat atau gimana? Ya. Digalakkan lagi lah. Pak, isu rotasi jabatan. Bukan isu, siang ini memang ada jadwal ya. Kita melakukan pelantikan salah satu pejabat mutasi dan dilantik di tempat yang baru. Berapa orang ini? Berapa banyak? Satu orang. Ya, sesuai dengan ketentuan. Oke? Oke, ya, alhamdulillah kami dari pembina BUMD dalam ini mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PT Petromba dalam hal ini anak perusahaannya PT Mir ini atas penghancuran barang bukti KWH ini. Artinya kalau ini sudah dihancurkan kan tidak bisa lagi digunakan. Karena barang ini kan masih bisa digunakan sebenarnya. Nah, takut kita disalahgunakan maka kita hancurkan. Dan setelah proses penghancuran ini kan akan dilelang untuk dijadikan sumber pendapatan dari PT Mir juga. Jadi kami sangat mengapresiasi karena dengan adanya kegiatan ini artinya bahwa proses migrasi dari pasca bayar ke prabayar ini sudah bisa berjalan dengan baik di PT Mir. Berapa banyak Pak Sekda? Berapa persen di wilayah Mubana? Yang hari ini kita musnahkan menurut laporan tadi 30.000. Artinya masih ada sisa 16.700 yang akan kita musnahkan. Yang mana kalau boleh tahu? Nah, yang belum dimusnahkan barangnya sudah ada di sini. Barangnya itu sudah ada, tapi tahapan pemusnahannya. Bukannya barang itu tidak ada di sini. Belum, barangnya sudah ada di gudang MEP kan, tinggal proses Di data kalkulasi dari prabayar pasca ini sudah berapa persen? Sudah menurut tadi laporannya sudah 90 lebih. 99%.
sejauh ini masih ada kendala nggak Pak? Menurut laporan dari PT MEP sih memang ada sih kendalanya, tapi tidak begitu berarti. Artinya kendala itu masih bisa mereka hadapi, masih mereka bisa atasi, sehingga hari ini kan bisa terjadi pemusnahan. Pasti ada kendala, ya karena pemahaman masyarakat dan lain sebagainya, kondisi wilayah dan lain sebagainya. Maka kendala-kendala itu alhamdulillah bisa diatasi oleh pihak PT MEP sendiri. Ada dampak apa? Ya, perubahan ruangan, perubahan perusahaan, Pak. Kalau tunggakan jelas jauh perubahannya. Artinya begini, kalau dulu lossesnya bisa mencapai 30%, ya insya Allah sekarang ini losses terhadap pemakaian KWH ini bisa diprediksi barangkali bisa di bawah 10%. Itu tentu dengan penurunan losses ini akan menurunkan angka kebocoran, sehingga akan menguntungkan pihak MEP dalam melaksanakan operasionalnya itu. Ini kan sudah 99% berasa, masih ada beberapa wilayah di bawah naungan lagi di sini masih biarpet. Nah, kalau terkait dengan biarpet itu kan begini, pertama biarpet ini kan karena kita ini kan bukan pembangkit sendiri, kita beli sumbernya dari PLN. Jadi biarpet itu salah satunya mungkin dari PLN bisa. Kemudian dari jaringan, ya kita akui jaringan kita ini kan jaringan tua yang perlu diperbaiki, perlu diganti. Nah oleh karena itu ke depan kalau tingkat kebocorannya sudah kecil, artinya MEP ke depan akan bicara bagaimana meningkatkan kualitas listrik, yaitu dengan memperbaiki infrastruktur yang ada. Mungkin Pak Sekda, ini ada perubahan, sudah ada perubahan dari manajemen dan sebagainya, sudah bayar utang sudah selesai. Untuk sementara ada keuntungan atau masih terus saja? Kami tanya dengan MEP, aku tidak tahu. Yo, ada PLT rencana untuk ke bisnisnya MEP, lebih ke pembangkit. Ada rencana untuk iya, Pak. Memang dari dulu kita, Pak Bupati dulu, Pak Dodi juga sudah pernah ngomong, sudah pernah kita lakukan, tapi memang ya kendalanya investornya kan, karena biaya untuk membangun pembangkit besar. Sekarang ini sudah kita mulai lagi nih, oleh Pak PLT sudah ada beberapa investor yang ditawarkan juga, ya. Insya Allah lah bisa jalan ini. Oke ya, terima kasih Pak. Daerah Kabupaten Musi Banyu telah kita selesaikan bersama tentunya, dan kita harapkan ini menjadi baik. Kami persilakan kepada tamu undangan untuk kembali ke tempat, kembali ke kursi dan tempat yang telah ditentukan. Dan penghancuran KWH Meteran oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyu didampingi oleh Dandim 001 selesai. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan kita akan melanjutkan acara pada hari ini. Kami lahan yang ini merupakan kaca akrilik, jadi mohon izin agak menjauh sedikit dari lokasi. Baik, kita menyaksikan penghancuran KWH Meter pasca bayar tahap 1 PT Mubah Air Power oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyu. Saat ini kita menyaksikan, dan ini kita sama-sama mengharapkan berbagai nanti akan lebih banyak lagi untuk pelayanan masyarakat, terutama dari PT Mubah Air Power.
dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyu-Asin didampingi langsung oleh Dandim 0401 Musi Banyu-Asin. Dan pada hari ini juga terbayarkan beban dari PT Muba Electric Power, dan kedepannya kita akan bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama khususnya di Kabupaten Musi Banyu-Asin untuk pelayanan listrik dan juga pelayanan yang lainnya kepada masyarakat tentunya, khususnya dari PT Muba Electric Power. Kedepannya nanti akan lebih baik lagi. Posisinya, mohon izin bapak-bapak yang lain bisa mundur sedikit karena keamanan. Kami persilakan yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyu-Asin untuk ikut di alat berat. Yang lainnya mohon izin bapak kita mundur lagi karena agak bahaya. Bahan dari KWH meter ini merupakan akrilik kaca, jadi mohon izin nanti takutnya terjadi apa-apa. Untuk media kami persilakan untuk mengatur lagi jaraknya dari penghancuran pada hari ini. Baik. Baik, didampingi juga oleh Dandim 0401 Musi Banyu-Asin, Electric Power dan juga asisten 2 untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Untuk media kami persilakan ke arah sebelah kiri kami. Baik, sebelumnya kita menyaksikan notaris yaitu Bapak Septinerko Argra Perta Sarjana Hukum beserta tim dari PT Muba Electric Power telah melakukan pemeriksaan dan juga perhitungan pada KWH meteran yang akan dihancurkan pada hari ini. Mohon izin kameramen nanti media agak mundur lagi karena jarak dan juga keamanan kita. Kita menjamin keamanannya untuk jangan sampai terjadi apa-apa. Masih dalam proses penghitungan, kita lihat dari notaris dan juga tim dari Muba Electric Power memastikan bahwa ini sudah lengkap 30.000 KWH meter yang akan dihancurkan pada hari ini. Hadir dalam acara penghancuran KWH meter pasca bayar tahap 1 PT tamu undangan yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang kembali kami persilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk duduk di tempat yang telah ditentukan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyu-Asin Bapak Dr. Andes Haji Apriadi MSI, dan yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Musi Banyu-Asin hadir langsung bersama kita di sini, dan Dim 0401 PT Mubalik dan juga PT Muba Lestari. Yang kami hormati hadir bersama kita di sini notaris kita yaitu. Kami harapkan kepada dinas terkait melalui forum ini agar fasilitas pendidikan TK, SD, SMP yang ada di Kabupaten Musi Banyu-Asin segera diperbaiki. Banyak sekali pendidikan yang tidak terpantau di pelosok, itu sangat miris. Data real yang akan sampaikan banyak di beberapa kecamatan, khususnya SD, itu banyak sekali yang butuh perbaikan, serta kesejahteraan para tenaga pendidik. Ketika beliau mengajar di tempat yang jauh, dengan mohon maaf, tingkat ekonomi sekarang harga semuanya melambung, tetapi pendapatan dari para pengajar yang masih minim itu akan mempengaruhi proses kegiatan belajar dan mengajar termasuk anak didik kita. Nah, harapan kami ini sudah sebagai acuan, setiap tahunnya ditambahkan terus untuk dalam pendanaan dan lain sebagainya.
Kemudian sarana kesehatan juga sama. Kami harapkan di semua pelosok sarana kesehatan mulai dari puskesmas, puskesdes, puskesmas ini ditingkatkan. Mulai dari pelayanan obat, pelayanan SDM-nya yang harus terampil dan standby menjaga tempat-tempat yang sudah disiapkan. Mulai dari puskesdes, puskesmas. Jangan terkesan ketika masyarakat kecil di daerah pelosok ingin berobat, tugasnya itu tidak ada. Dan ini sangat bagus. Harapan kami melalui musyawarah ini, masukan dan saran, kami sarankan ini segera ditingkatkan demi kemajuan Kabupaten Musi Banyu-Asin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terakhir ini yang sangat menurut kami krusial juga, kami sempat berbincang dengan Pak Dandim, bahwasannya ada kegiatan besar yang dilakukan lewat TNMD yang dilakukan tahun yang lalu. Kami berharap ini dilaksanakan sampai tuntas. Dana yang begitu besar ketika tidak diselesaikan itu bazir, kurang lebih hampir 15 miliar. Kalau tidak diteruskan nanti akan menjadi sia-sia bagi pemerintah yang mempunyai niat memajukan, mensejahterakan, ingin supaya jalannya terhubung dan tembus kemana-mana. Tapi kalau ini tidak dilanjutkan, maka akan menjadi sia-sia. Dan harapan kami pada pemerintah dan semua stakeholder dan kami sebagai legislatif, insya Allah akan mendukung semua program dan kegiatan, dilanjutkan semua kegiatan yang sudah dilaksanakan yang belum terselesaikan. Mungkin itu masukan dan saran dari kami, Iwan Aldes, Ketua Fraksi PKS dan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Musi Banyu-Asin. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati PRT Bupati Musi Banyu-Asin, yang kami hormati Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Musi Banyu-Asin, serta yang kami hormati forum pimpinan daerah yang hadir, Kapolres, Pak Dandim, Pak Jari, mewakili pengadilan dan kejaksaan dan sebagainya. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyu-Asin, yang kami hormati Kepala Bapeda yang hari diwakili Pak Sekretaris Bapeda Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh OPD yang hadir pada ruangan hari ini. Mungkin langsung saja izin kepada narasumber yang ada di depan, kami memberikan masukan dan saran. Yang pertama, di dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah untuk 2023 hingga tahun 2026, kami sampaikan yang pertama fokus kepada infrastruktur pembangunan yang ada di Kabupaten Musi Banyu-Asin. Kami melihat pembangunan infrastruktur, jalan, irigasi, jembatan, dan lain sebagainya ini masih banyak kekurangan yang ada di Kabupaten Musi Banyu-Asin. Serta pemerataan dan kualitas pembangunan itu yang perlu ditingkatkan. Masih banyak sekali informasi yang kami dapat, jalan hingga putus, jembatan putus, dan lain sebagainya, ini menjadi perhatian. Dengan infrastruktur jalan yang memadai dan bagus, insya Allah salah satu meningkatkan atau mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Musi Banyu-Asin. Tetapi kalau jalan itu buruk, hasil tani tidak bisa keluar, maka itu akan menambah angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyu-Asin. Itu satu terkait mengenai infrastruktur pembangunan jalan. Kemudian yang berikutnya konsentrasi juga kepada pertanian, perkebunan, dan perikanan. Ini sangat penting. Hampir mayoritas Kabupaten Musi Banyu-Asin ini mengandalkan dari berbagai sektor itu. Apa yang disampaikan Pak PLT benar-benar. Kalau untuk pertambangan minyak yang gas dan sendiri itu orang yang bisa mengikuti, yang bisa menikmati. Tetapi masyarakat Musi Banyu-Asin mayoritas adalah petani, perkebunan, dan perikanan. Dan ini kami harapkan mulai dari sarana prasarana juga didukung oleh pemerintah daerah. Salah satu kalau di pertanian saat ini yang lagi di daerah pertanian kesulitan yaitu mengenai pupuk. Pupuk ini sangat langka.
sangat langka. Waktu yang petani membutuhkan pupuk ini tidak ada. Kemudian mengharapkan yang non subsidi itu tidak mampu beli. Ketika beli pupuk harga 550, kemudian hasil panen harga beras, gabah dan sebagainya masih di bawah standar, itu merugikan petani. Dan itu akan menambah tingkat kemiskinan. Bukan di pertanian saja, perkebunan juga sama. Para perkebunan kelapa sawit, karet, ketika membutuhkan pupuk ini juga sangat sulit. Ditambah lagi infrastruktur jalan, ketika mengeluarkan buah, sehingga terhambat ketika buahnya tidak bisa keluar. Ini akan menjadi kerugian bagi para petani. Dan ini harus dipikirkan oleh kita semua dari seluruh opini yang terkait. Kemudian juga bantuan alat pertanian. Kalau di pertanian padi mungkin alat pertanian, baik tracer dan sebagainya, traktor. Kalau di perkebunan mungkin bantuan alat pertanian termasuk mungkin alat-alatnya, bodosnya, air dan sebagainya. Kemudian herbisidanya, pupuk dan sebagainya. Kemudian kalau di perikanan juga sama, membutuhkan keramba, pakan. Kita ini sudah banyak sekali pakan, tempat pakan, tetapi belum dimaksimalkan secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, penerangan, listrik dan PDAM. Jujur disampaikan di dalam ini agak berkesinambungan. Masalah listrik di Musik Banyuasin belum tuntas. Masih banyak kendala, sering padamnya penerangan tersebut. Dan harapan kami dengan dinas terkait, stakeholder, kalau memang peralatan dan sebagainya membutuhkan perbaikan, harapan kami disinergikan agar kita tidak ada lagi istilah padam listrik. Kemudian berikutnya tidak ada lagi penarikan kenaikan listrik yang membengkak dan sebagainya. Itu harapan kami, masukan dan saran.